Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustomi, jurusan dari jurusan Syariah, Prodi Al-Ahwal Al-Syasyah, Reguler B, Sekolah Tinggi Marif Sintang. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum. Sosial sendiri, hukum sendiri. Sosiologi sendiri yang berasal dari dua kata, yaitu sosios. Sosios ini yang berarti kawan atau teman. Sedangkan logos yaitu ilmu pengetahuan. Jadi kalau untuk membahas sosiologinya itu sendiri, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antara masyarakat manusia dalam bermasyarakat. Jadi sosiologi hukum itu adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Yang pertama, kita membahas sosiologi hukum menurut para ahli. Jadi, yang pertama yaitu Sudipto Harjo. Menurut beliau yaitu sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Juga ada menurut R.J. Salman. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris dan analisis. Juga menurut Sotenjo Wigjono Subroto, sosiologi hukum adalah studi sosiologi terhadap fenomena hukum spesifik yang berhubungan dengan masalah hubungan hukum atau legal relation. Setelah kita membahas sosiologi hukum menurut para ahlinya, sekarang kita akan membahas objek sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempunyai objek. Yang pertama yaitu mengkaji hukum dalam wujudnya. Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan pengendalian sosial. Mohon maaf. Yang kedua ini dalam kaitan pengendalian sosial. Sosiologi hukum mengkaji kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat, mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial. Yang ketiga, stratifikasi. Stratifikasi ini dampaknya adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Hukum dianggap merata dalam memberlakukannya, namun terdapat stratifikasi sosial tidak dapat dilepas dari administrasi hukum. Yang keempat, perubahan hukum dan masyarakat serta hubungan timbal balik. Menurut Roscoe Paul, hukum
dibuat sebagai rekayasa sosial atau disebut a tool of social control dan tool of social ignoring. Yang kelima, perorganisasian sosial hukum. Menurut Sudipjo Raharjo, mempelajari badan-badan yang terlibat dalam kegunaan atau penyelenggaraan hukum yang dibuat seperti undang-undang, dibuatnya pengadilan, dibentuknya polisi atau advokat dan sebagainya. Kemudian konsep sosiologi hukum. Hukum sebagai social control. Yang pertama yaitu hukum sebagai social control. Menurut implementasi dari kepastian hukum perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa atau dan penegak hukum, mencakup semua kekuatan yang menciptakan dan memelihara ikatan sosial. Hukum sebagai sarana pemaksa, melindungi masyarakat dari ancaman dirinya dan harta bendanya. Yang kedua, hukum sebagai social ignoring. Hukum sebagai pengatur dan penggerak masyarakat dalam pembangunan masyarakat, lembaga hukum, dan mengubah dalam pikiran masyarakat untuk moderasi masyarakat. Selanjutnya adalah wibawa hukum. Penerapan hukum secara praktis menunjukkan adanya pelemahan wibawa hukum. Menurut Onoto Harjojo, disebabkan oleh tidak adanya hukuman dari norma sosial non-hukum, tidak adanya kesadaran hukum dan norma semestinya. Penjabat hukum yang tidak sadar kewajiban untuk memelihara hukum, adanya kekuasaan dan wewenang, dan adanya paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lain dan hukum. Jadi apa sih yang dimaksud tadi wibawa hukum dan timbal balik gejala sosial dalam hukum? Hukum tidak memperoleh dukungan dari norma sosial non-hukum, norma hukum atau belum sesuai dengan norma hukum. Hukum yang dibuat selalu progresif, dirasa sebagai norma asing bagi masyarakat. Tidak ada kesadaran hukum dan norma semestinya. Pejabat hukum tidak sadar akan kewajiban memelihara hukum negara, sehingga merusak wibawa hukum tersebut. Ciri sistem hukum modern. Sistem hukum dalam arti hukum harus mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang diatur oleh hukum tersebut. Ciri-ciri hukum modern adalah jujur, tepat waktu, efisiensi, futuristik, produktif, sehingga memenuhi substansinya. Ciri-ciri hukum modern terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam. Kemudian sistem hukum tradisional, kemudian bersifat universal dan dilaksanakan secara umum. Juga adanya hakiki yang tegas. Adanya
hierarki yang tegas, melaksanakan hukum sosial prosedur, juga rasional dan prosedural, responsif, dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman. Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan penegak hukum dan lembaga, pelaksanaan hukum dan lembaga kenegaraan. Terakhir, perbedaan yang tegas antara tiga lembaga negara. Pemio, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Konfigurasi politik kekuasaan sangat berpengaruh terhadap efektif tidaknya hukum pada seluruh serta kehidupan masyarakat. Dalam realita, hukum tidak dapat lepas dan kekuasaan politik yang mempengaruhi daya bekerjanya di masyarakat. Efektivitas hukum dan peranan sanksi. Efektivitas hukum dapat dilihat dari dua hal: apakah ditaati oleh masyarakat dan penegak hukum, nilai hukum selaras dengan nilai hidup masyarakat. Terdapat beberapa tolak ukur, antara lain menurut Sergio Sukanto, hukum memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penegak hukum melaksanakan tegas dan kewajiban. Fasilitas dan peranan prasarana mendukung. Kemudian kesadaran hukum masyarakat dalam menegakkan hukum. Menurut Ahmad Ali, relevansi aturan hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masih. Substansi hukum jelas dan mudah dipahami, didukung dengan sosialisasi norma dan aturan. Aturan bersifat melarang, bukan mewajibkan. Yang ketiga yaitu fungsi sosiologi hukum. Fungsi atau kegunaan sosiologi hukum yang pertama yaitu mengetahui dan memahami perkembangan hukum, baik tertulis maupun tidak. Lalu mengkritisi efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Yang kedua, mampu menganalisis penerapan hukum di masyarakat. Yang ketiga, mampu mengkonstruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, lalu mengajukan rekomendasi perubahan norma yang ada. Memetakan masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat. Yang terakhir yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum yaitu pola perilaku masyarakat, cara bertindak yang muncul dari orang-orang yang hidup dalam bermasyarakat. Secara umum mencakup dua hal penting. Yang pertama, dasar sosial dari hukum, efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penjelasan yang kurang dari saya, karena juga saya masih belajar. Mohon dukungannya. Insya Allah saya akan terus belajar dalam selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe.